bagi mereka yang punya kekuatan modal besar dan bisa bermain, bisa mendapatkan SPK dan bisa menjadi vendor bansos. Ada politik hukum apa yang sedang dijalankan oleh KPK? Ada apa? Kenapa kok yang 6,4 triliun seolah-olah dibenam? Kecuali nanti kalau IW itu buka-bukaan, itu membuka, oh ternyata uangnya kepada pemain-pemain di Paku. Ada pemeriksaan itu. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020, kemudian masalah penyaluran bansos beras untuk KPN PKH gitu. Ya. Pertengahan Maret lalu, KPK mengumumkan sedang menyidik kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan beras PKH tahun 2020-2021. Penyidikan kasusnya bermula dari laporan masyarakat. Sampai saat ini, setidaknya ada 6 orang yang sudah berstatus tersangka, yaitu 3 orang dari PT Banda Gara Reksa, 1 orang dari PT Primalayan Teknologi Persada, serta 2 orang lainnya, yaitu Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani yang diduga terafiliasi dengan PT Primalayan. Keenam tersangka ini juga sudah berstatus dicekal. Iya, dalam rangka untuk kebutuhan proses penyidikan, saat ini kami telah mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak agar tidak bepergian ke luar negeri atas proses penyidikan yang sedang kami lakukan terkait dengan penyaluran bantuan sosial beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri ini dilakukan selama 6 bulan pertama, dan tentu nanti sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini kami dapat perpanjang kembali selama 6 bulan yang kedua. Diduga, kasus korupsi ini bermula dari penunjukan PT Banda Gara Reksa Persero sebagai penyalur bantuan beras PKH di tahun 2020. Bantuan beras bagi keluarga miskin ini sebenarnya disalurkan sebagai bentuk jaring pengaman sosial saat pandemi COVID-19 menyerbu negeri ini. Tidak kurang dari 222 juta kilogram beras didistribusikan kepada 4,9 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di seluruh wilayah Indonesia. Demi melancarkan program bantuan pemerintah tersebut, PT BGR diberikan mandat mendistribusikan seluruh beras bantuan selama 3 bulan sejak September 2020. PT BGR Persero tidak lain adalah BUMN yang bergerak di bidang logistik. BUMN ini sudah malang melintang beroperasi selama 46 tahun. Namun celaka 12, niat baik pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat miskin di masa pandemi tercoreng oleh praktik korupsi. Nilai proyek penyaluran bantuan beras PKH
yang melibatkan BUMN ini memang tidak sedikit. Di tengah masa paceklik perekonomian kala itu, PT BGR Persero justru ketiban proyek besar senilai 326,4 miliar rupiah. Namun kemudian, PT BGR juga menggandeng PT Primalayan Teknologi Persada sebagai jasa konsultan penyaluran beras. Kontrak kerjasama ini dibanderol seharga 159,8 miliar rupiah. Nilainya hampir 50% dari kontrak BGR dengan Kemensos. Dari sinilah dugaan korupsi itu muncul. Kerjasama BGR dengan PT Primalayan dinilai hanya di atas kertas belaka alias fiktif. Munculnya sosok Ivo Wongkaren di dua kasus berbeda di Kemensos jelas mengundang tanda tanya publik, sekaligus menjadi penanda mengakarnya permainan proyek pengadaan di tubuh Kemensos. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democracy Policy, Satyo Purwanto, menyayangkan lambatnya KPK mengungkap kasus korupsi ini. Sebab hingga 2 bulan berlalu sejak penetapan tersangka, KPK tidak kunjung membeberkan duduk perkara kasusnya. Terlebih, para tersangkanya juga belum ditahan. Nah, ini kan gini, persoalannya begini. KPK sampai hari ini belum merilis ya peran dari masing-masing orang-orang ini. Siapa yang mengatur, siapa yang menerima, siapa yang menentukan. Bahkan ada beberapa orang yang posisinya ya termasuk Ivo Wongkaren ini hanya bukan sebagai pengambil keputusan di salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bansos beras ini gitu. Dia hanya disebut sebagai ketua tim penasehat. Mungkin kelompok orang-orang ini adalah yang biasa bermain di lingkungan Kemensos. Nah, artinya terus kalau mereka selama ini memang bermain di situ, ya istilahnya menjadi semacam adanya permufakatan di antara internal Kemensos dan pihak eksternal, dalam hal ini perusahaan-perusahaan penyalur dari bansos, berarti selama ini ya mereka ada di situ gitu. Nah, aneh dong kalau KPK tidak bisa menjerat mereka dari dulu gitu loh. Karena mereka juga di kasus yang bansos Covid sudah ada nama-nama, apalagi Ivo Wongkaren gitu loh. Malang benar memang nasib keluarga penerima manfaat PKH. Nama dan jumlah mereka selalu ditenteng-tenteng untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang dan kelompok kepentingan. Demi cuan mengalir ke kantong pribadi, para pencoleng anggaran tega mengutak-atik proyek untuk orang miskin. Untuk distribusi bantuan 4,9 juta paket beras PKH di tahun 2020, PT Primalayan Teknologi Persada mengantongi nilai jasa 159,8 miliar rupiah. Namun anehnya, keberadaan perusahaan pengangkutan dan pergudangan ini cukup misterius. Realitas menelusuri keberadaan kantor PTP di kawasan Sudirman, Jakarta. Namun security menyebut sudah tidak berada di situ lagi. Sebab PTP saat itu hanya menyewa working space. PTP ini ada nggak sih, Mas? Oke, jadi gini ya Pak, basicnya PT lantai 7F itu virtual office. Oh, oke. Jadi sebelumnya itu namanya virtual office yang terdaftar di kami, itu namanya Worldplay Pak. Jadi banyak memang, ya Worldplay. Jadi virtual office di mana banyak beberapa perusahaan yang terdaftar di PT tersebut. Realitas juga mendatangi alamat PTP yang lain di sekitaran Kembangan, Jakarta Barat, namun juga nihil. Berdasarkan data profil perusahaan yang tercantum di administrasi badan usaha, PT Primalayan berdiri September tahun 2018, namun sepanjang 2018 hingga 2021, perusahaan ini
sudah 6 kali mencatatkan perubahan pengurus dan kepemilikan saham. Dari dokumen tersebut, Realitas mendatangi salah satu alamat yang tercantum sebagai rumah direktur PT Primalayan, namun juga tidak membawa hasil. Metro TV, Bu. Ya. Ibu bener nggak ini rumah Pak Richard, Bu? Oh, bukan Pak Richard saya tuh ya? Oh. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama PT BGR dan PTP, Realitas juga menelusuri keberadaan PT Prima Logistik di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Menurut pengakuan petugas setempat, Prima Logistik adalah anak usaha dari Primalayan Teknologi Persada. Namun kantor Prima Logistik kini berganti nama menjadi PT Envio Global Persada. Sementara diketahui, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Richard Cahyanto, General Manager PTP. Richard Cahyanto sebelumnya dikenal sebagai co-founder Envio Global Persada. Merujuk pada perjanjian kerjasama antara PT BGR dan PT Primalayan Teknologi Persada, setidaknya ada 9 pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT Primalayan sebagai pihak kedua. Mulai dari monitoring distribusi atau penyaluran, berkoordinasi dengan pendamping PKH hingga penyaluran bantuan beras ke penerima manfaat PKH. PT Primalayan dibayar sebesar 159,8 miliar rupiah. Namun beberapa sumber Realitas meyakini pekerjaan itu tidak benar-benar ada atau fiktif. Meski begitu, KPK sampai saat ini juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus dugaan korupsi bantuan beras PKH tahun 2020 tersebut. Realitas menemui seorang koordinator pendamping PKH yang bertanggung jawab di Kabupaten Serang, Banten. Dijelaskan, pembagian bantuan beras kepada 42.000 penerima manfaat di Serang memang tidak semuanya disalurkan door to door. Penyaluran beras dilakukan di titik-titik tertentu, namun lazimnya sampai di tingkat desa. Disebutkan juga, proses distribusi beras bantuan juga sempat molor, sehingga warga harus bolak-balik mendatangi lokasi pembagian. Kalau di Kabupaten Serang itu, pertama jadwal itu adanya di Kecamatan Waringin Kurung. Itu pertama jadwal ya. Walaupun memang pada saat pelaksanaan itu agak mulur gitu. Yang tadinya dijadwalkan pagi, itu ternyata datangnya bisa sore atau bisa esoknya gitu. Apa aja Pak kendalanya saat itu? Kendalanya waktu itu lebih didominasi dengan keterbatasan armada. Keterbatasan armada yang dimana karena waktu itu ternyata setelah launching, itu kan kalau nggak salah ada deh di launching itu. Cuman Kabupaten Serang waktu itu nggak launching, nggak. Jadi jadwal langsung salurkan. Ternyata serentak gitu. Yang saya tahu itu Kota Serang, Cilegon, Pandeglang, itu serentak pada saat itu melakukan penyaluran. Karena berbarengan itu, ternyata armadanya tidak mumpuni. Ya, pada akhirnya jadwalnya itu bertabrakan. Yang harusnya misalkan di Waringin Kurung, ternyata dialokasikan terdekat dulu misalkan. Di mana di Kota Serang dulu, diopuk-opukan di Kota Serang dulu gitu. Akhirnya di Waringin Kurungnya, kecamatan itu mulur gitu. Di soal dugaan korupsi bantuan beras PKH 2020, pihak Banda Graha Reksa juga malah bersilat lidah. Vice President Corporate Secretary BGR Logistik enggan memberi konfirmasi dengan alasan PT BGR yang dulu berbeda dengan entitas BGR yang sekarang. Mohon maaf, maksudnya saya memang waktu itu memang bukan pelaku historis langsung, jadi saya maksudnya memang tidak masuk dalam tim, tidak apa, jadi tidak bisa bercerita juga. Oh, kalau di bawah Pak Kuncoro dulu waktu Mbak masih di BGR siapa bawahannya? Ya yang paling memang banyak itu ya mungkin yang banyak tahu ya panitianya ya, panitianya kayak Pak April ya, itu malah lebih banyak tahu. Kementerian Sosial selama ini menjadi ujung tombak program jaring pengaman sosial. Namun publik sama-sama mahfum. Sejak pandemi COVID-19 melanda, banyak kabar miring terkait penyaluran bantuan pemerintah. Hingga akhirnya
karir politik salah seorang menteri sosial harus berujung dibui gara-gara korupsi. Sebanyak 450.000 ton beras dari Bulog ini sudah kita salurkan ke 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Karena ini semua program adalah instruksi Presiden. Kami menjalankan instruksi Presiden. Beliau titip pesan, pokoknya selama pandemik jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Terseretnya nama Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani di kasus bantuan beras PKH menyegarkan ingatan publik pada kasus tangkap tangan korupsi Bansos 2020. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri pada 6 Desember 2020 setelah anak buahnya tertangkap tangan dengan barang bukti uang tunai 14,1 miliar rupiah. Di kasus Juliari Batubara, Ivo juga dihadirkan di persidangan. Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta jatah pengadaan beras Bansos periode 2020. Buah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik mantan Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri, ketiban pulung. Perusahaan Herman Heri kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai 2,1 triliun rupiah. Komisaris Utama PT Satria Mega Kencana Tbk. Kepada Bapak Herman Heri Adonapus, kami persilakan. Nama Ivo Wongkaren kerap dihubungkan dengan politisi DPR Herman Heri. Sebab selama ini Ivo memang berada di grup usaha milik Herman Heri, yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang properti dan kawasan wisata ini didirikan oleh Herman Heri di tahun 2004 dan sudah go public sejak tahun 2018. Di perusahaan ini, nama Ivo Wongkaren masih tercatat sebagai komisaris, sementara Herman Heri sebagai komisaris utama. Herman Heri dan Ivo Wongkaren sama-sama pernah diperiksa oleh KPK. Setelah keluar pemeriksaan pada 15 Januari 2021, Ivo tidak memberikan komentar apapun kepada awak media. Sementara Herman Heri yang diperiksa pada 30 April 2021 menampik telah melakukan tindak pidana korupsi. Soal Bansos? Benar, Bang? Ya, soal klarifikasi apa yang menjadi opini media. Oke, pertanyaan tadi ada berapa pertanyaan, Bang? Tidak benar ya? Tidak benar ya. Iya, tidak benar. Namun ternyata tidak hanya Ivo seorang yang berkelindan dengan politisi Herman Heri. Roni Ramdhani, tersangka lain dari kasus ini, nyatanya juga sempat bernaung di perusahaan yang sama. Dari data publik yang realitas dapatkan, Roni Ramdhani pernah duduk sebagai direktur independen di PT SMK di tahun 2019 dan akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2020. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, melihat konstruksi kasus korupsi bantuan beras PKH sebagai kerugian BUMN. Meski begitu, Ivo Wongkaren menjadi kunci utama untuk membuka kotak Pandora keterlibatan pihak lain di kasus bantuan beras PKH. Justru itulah yang nampaknya terlalu lama KPK mendalam ini kan mencoba mencari afiliasi. Apakah ada silang saham atau bahkan keuntungan atau uangnya mengalir, itu justru tidak ketemu. Ya sudah, berarti di kotak bahwa ini merugikan BUMN yang diduga oleh IW. Itu. Nah, kecuali nanti kalau IW itu buka-bukaan, itu membuka, oh ternyata uangnya kepada pemain-pemain si sembako gitu. Tapi berdasarkan penelusuran saya, memang ini betul-betul justru bahasa saya IW dan K ini buka warung sendiri malahan. Karena ini kira-kira ini sudah di sembako udah banyak dan besar-besar, ya mereka hanya sebagai barangkali IW ini hanya pekerja gitu, mencoba di sini buka warung sendiri kan bukan gaji nih, keuntungan.
Kira-kira gitu. Sementara Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras, Perpadi, mengaku tidak heran dengan kasus pengadaan yang membelit Kemensos. Sebab selama ini, proyek pengadaan di Kemensos begitu tertutup. Keran pengadaan barang dan jasa ditengarai hanya mengucur ke lingkaran orang-orang atau kelompok yang berpengaruh saja. Jadi selama ini kelihatannya sangat sulit. Karena kemungkinan besar ini di level birokrasinya ini yang selama ini tanda kutip Pak, tanda kutip. Bagi mereka yang punya kekuatan modal besar dan bisa bermain, bisa mendapatkan SPK dan bisa menjadi vendor bansos. Nah, sementara kalau pengusaha penggilingan padi sendiri yang memang selama ini teman-teman kita perpadi seluruh Indonesia kuat modal, masih tetap mentok karena birokrasinya ini Pak. Hanya orang-orang yang punya akses ke sana dan bisa bermain, itulah yang bisa menjadi vendor. Ketua Indonesia Memanggil 57 Institut menilai pengungkapan kasus korupsi bantuan beras PKH adalah bentuk politik hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dianggap pilah-pilih pengungkapan kasus. Semestinya KPK menuntaskan dugaan kasus korupsi sembako bansos tahun 2020. Sebab hingga kini kerugian negara di kasus pengadaan bansos 2020 yang nilainya jauh lebih besar justru belum disentuh. Politik hukum lah ya bahasa saya. Ada politik hukum apa yang sedang dijalankan oleh KPK? Karena menurut saya justru harusnya yang diurai pertama kali yang menjadi prioritas itu adalah kasus yang 6,4 triliun itu yang sudah nyata-nyatanya terbukti pidananya, terbukti penyuapannya. Para tersangkanya sudah selesai semua diproses di persidangan dan sudah dinyatakan semuanya bersalah. Mengapa kemudian tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang triliunan tersebut? Mengapa hari ini misalnya saya sangat mendukung, tentu saja kita semua mendukung KPK menjalankan proses penyidikan sebanyak-banyaknya di Kementerian Sosial, di kementerian manapun, tanpa pandang bulu. Tapi ada apa? Kenapa kok yang 6,4 triliun seolah-olah dibenam? Itu loh. Lalu kemudian muncullah perkara-perkara baru. Dugaan kasus korupsi terkait program bantuan sosial pemerintah masih saja terus bermunculan. Angka dan data kemiskinan dijadikan ladang bisnis, diperebutkan banyak kelompok kepentingan. Ujung-ujungnya jatah orang miskin dimakan orang kaya. Akibatnya sudah bisa ditebak, si miskin akan tetap saja miskin, namun yang kaya sudah pasti makin kaya raya. Sudah semestinya aparat penegak hukum tegak berdiri di tengah, tanpa pandang bulu menebas para pencoleng hak kaum miskin yang sudah jelas-jelas di depan mata.